Apa kabar? Semoga kalian sehat. Aku sedang berada di gym, masih pagi jam 5. Ada yang langka yang mau kutunjukkan, yaitu Ben yang sedang ada di atas treadmill. Ben, Apa? bilang hai ke semuanya. Jangan, matikan kameranya. Kamu tahu apa? Matikan. Mau kusebarkan teman. Teman, kembali ke sini. Luar biasa. Haruskah diceritakan? Aku di klinik Rosecan, tak sengaja aku buka tirai ruang ganti dan ada orang lagi ganti baju, pantatnya kelihatan dan aku bilang, ya ampun maaf. Aku tutup tirainya dan aku kabur. Saat usia 13 tahun, aku sedang retret dan kemampuan renangku payah saat itu. Saat separuh jalan aku sadar, ngapain aku? Aku kan tak bisa renang. Aku begini, dan mulai tenggelam. Dan si penjaga seksi itu lepas baju dan terjun menolongku. Semua anak-anak ada di sana dan tertawa. Hidungku patah saat main rugby, aku menabrak teman setimku sendiri. Jadi, Ketika aku sedang kencan, restorannya sangat keren. Si dia sangat baik. Kami makan hidangan penutup, indah banget. Lalu dia bicara padaku. Saat dia bilang hal yang lucu, aku muntahkan makananku ke dia. Hal yang paling memalukan adalah aku pernah mengajak dia keluar dan ditolak. itu perjalanan pula yang paling aneh. Kita sudah bersama selama beberapa pekan. Aku penasaran, sudahkah kamu bilang orang bahwa kamu ikut Alpha di sekolah, tempat kerja, atau tim olahraga? Karena hal semacam ini bisa jadi aneh dibicarakan Hey dengan Kal, Oh, hey Bill. kamu ada rencana malam Rabu nanti? Oh, Rabu. Kamu bilang? Aku ada acara dengan teman. Kami mau makan bareng, lalu nonton video, lalu kami ngobrol dan Meski yakin dengan yang kamu percayai, rasanya agak canggung untuk dibicarakan dengan orang. Dan itu menimbulkan pertanyaan seperti, haruskah aku bicara soal Yesus? Tak apakah bicara soal ini? Jika ya, bagaimana cara memulainya? banyak orang merasa hal seperti iman harusnya jadi privasi. Tak apa bila untuk diri sendiri, tapi jangan dipaksakan ke orang atau bicara soal itu. Tapi hal yang menarik adalah orang yang menjadi Kristen pasti pernah dengar soal Yesus dari seseorang. Jadi kenapa harus bicara soal Yesus ke orang lain? Pertama, karena Yesus menyuruh kita. Yesus selalu bilang, pergilah dan beritakanlah, undanglah. Aku telah datang agar kamu beroleh hidup. Pergi dan jadikan murid. Alasan lain adalah kabar baik Yesus memenuhi kebutuhan dalam hati orang. Bayangkan kamu terdampar di pulau terpencil dengan temanmu. Kamu tak sengaja menemukan air dan buah. Yang pertama kamu perbuat adalah kembali ke temanmu dan bilang kalau kamu menemukan air dan makanan. Ada rasa lapar dan haus rohani di tiap hati manusia, seperti orang sedang berjalan di gurun dan mencari sesuatu untuk memuaskan kelaparan. Jadi, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menceritakan kabar luar biasa tentang Yesus ke orang. Dialah yang sanggup memenuhi rasa lapar rohani kita. Hubungan dengan Yesus mendatangkan damai, sukacita, arti dan tujuan di hidup kita. Tuhan mengisi hati kita dengan kasih, mengampuni kita dan menawarkan hidup kekal. Kabar baik itu harus kita bagikan ke orang-orang, menggambarkan kabar baik adalah yang terbaik. Orang-orang selalu berbagi hal yang hebat seperti video yang kubagikan soal Ben yang telah 20.000 kali Video apa? ditonton. Ya, kami selalu melakukan hal ini lewat bermacam-macam hal. Video Bro, ponsel, ini masa depan. Takkan lebih kecil daripada ini, hampir tidak terlihat dalam sakuku. Kamu harus beli satu, Bung. Itulah masa depan. Kenapa berjalan ketika kamu bisa naik kendaraan? Cobalah, Kal. Coba nonton Netflix. Tak ada yang memberiku dampak positif di hidupku daripada Netflix. Bagaimana cara mendaftarnya? Di internet. Saat pertama mulai ikut Yesus, aku begitu semangat bilang ke orang soal itu. Aku ingat dulu saat aku bilang ke temanku Shanella, aku sangat memaksa dan tidak peka. Akhirnya, saat itu tidak berjalan baik. Setelah berulang kali ditolak seperti itu, keberanianku hilang. Aku mulai jadi takut. Ya, aku terkadang berjuang mengatasi ketakutanku. Aku ingat dulu di sekolah, aku lagi duduk di depan beberapa teman dan aku ditanya, apa alasanmu menjadi Kristen?
Ini kesempatan sempurna bagiku, tapi aku takut bilang sesuatu yang salah dan aku diam membisu. Kurasa hal ini bisa terjadi ke banyak orang. Kita beralih dari ketidakpekaan kepada ketakutan. Tapi tidak harus seperti itu. Jadi bagaimana kita menceritakan iman kita? Kita akan melihat beberapa cara untuk berbicara ke orang soal Yesus. Pertama, melalui perbuatan kita. Kasih yang kita tunjukkan secara sederhana bisa mengarahkan orang kepada kasih Yesus. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Aku dulu pecandu kokain. Banyak masalah dan di penjara. Saat di sana, seorang wanita dari Bala Keselamatan mengunjungiku di selku. Saat kulihat dia datang, aku merasa seperti, waduh, ada orang gereja datang. Aku bakal dikhotbahi. Aku lebih tahu yang kubuat dalam hidupku. Dia tidak bilang apa-apa, cuma masuk dan merangkulku. Katanya, aku mengasihimu. Aku jadi canggung karena aku tidak merangkulnya. Aku tak peduli. Aku cuma kesal dan teler. Saat dia pergi, pintunya menutup, terdengar bunyi pintu penjara. Lalu Tuhan menampakkan diri di dalam selku. Dia berbuat sama, merangkulku dan berbisik di telingaku, "Aku mengasihimu." Dan itu sungguh kali pertama aku sadar Tuhan ada untukku, tidak memusuhiku. Dia tidak marah, jauh, atau merasa kecewa. Ada sesuatu terjadi yang tak bisa kugambarkan dengan tepat selain seperti pencerahan. Yang tak ku tahu, yang hendak mengubah hidupku selamanya, adalah Tuhan memakaiku untuk menyelamatkan orang lain. Saat kuhubungkan dua hal itu, segalanya berubah, karena aku sadar bahwa hidupku bukan soal diriku saja. Aku telah jadi bagian dari Bala Keselamatan selama 22 tahun. Pendiri Bala Keselamatan adalah William dan Catherine Booth. Dan kamu tahu, pesan Injil yang disampaikan ke seluruh gereja yaitu, "Kurasa kekristenan itu praktis." Dulu dia bilang, kamu tidak bisa bicara ke orang dengan perut kosong. Karena kabar baik Injil haruslah berwujud. Aku biasanya bilang ke orang awal-awalnya seperti, ingin berbuat apa ke depannya? Seperti, apa yang kamu senangi? Siapa yang di sekitarmu? Apakah kamu tahu? Kadang langkah pertama adalah cukup cari tahu saja. Aku kenal bocah 14 tahun yang saat makan siang, duduk di samping bocah yang keluarganya bangkrut. Bocah 14 tahun itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada si bocah yang lain, tapi dia memilih tidak memakan bekalnya. Bocah 14 tahun ini hanya ingin membagikan bekalnya ke dia dan memberi bekalnya ke dia setiap hari. Dia pulang ke rumah, kelaparan dan ibunya bilang, bisanya makan terus. Tapi sebenarnya tiap hari dia memberikan bekalnya ke bocah ini. Dia tidak bertanya, tidak menggubris, lalu bicara soal hari itu. Akhirnya bocah ini bilang ke si bocah 14 tahun, sebenarnya ini masa tersulitku dan aku pernah berpikir soal bunuh diri. Bahkan pikiran itu sering muncul. Tapi tiap hari kamu menunjukkan padaku bahwa ada seseorang yang merawatku, peduli padaku. Itu sungguh terjadi dengan si bocah aneh 14 tahun ini. Dia bukan bocah yang keren, cuma memberikan bekalnya ke temannya yang kesepian, dan bisa berdoa dengannya dan bilang betapa Tuhan mengasihinya dan selalu menemaninya. Jika kamu bisa memahami jati dirimu, dan benar-benar bisa, itu Injil kan? Inilah yang Yesus katakan. Tidak, Tuhan tidak melupakanmu, belum terlambat. Kamu berarti bagi dunia karena aku yang mendesainmu, menciptakanmu, mengasihimu. Aku bisa membebaskanmu. Apa yang kamu perlu? Inilah esensi Injil, dan itu indah. Ya, Kenapa kabarkan. Setiap orang harus mengabarkan soal iman mereka. Kurasa setiap agama harusnya menyebarkan kesadaran. Ya, maksudku kalau orang tak masalah soal itu. Kurasa itu tak apa, yang penting itu cara melakukannya. Tak bagus jika kamu memaksakan keyakinanmu atau agamamu, imanmu ke orang lain. Seperti situs Yelp. Lewat Yelp, orang membagikan pengalaman mereka. Kamu bisa berbuat yang sama dengan agama. Saya suka Yelp.
Kamu harus bicara apa saja yang kamu mau dengan teman. Jika kamu teman yang baik, kenapa tidak? Atau ke siapa saja. Tiap orang punya kisahnya sendiri, kurasa harus diceritakan. Misalnya aku bersenam dan bilang ke kamu aku bersenam. Sebagaimana kamu bilang kamu Kristen, jika aku tertarik, aku akan tanya sendiri. Bukti terbaik yang diperlihatkan orang ke aku adalah cara mereka hidup dan hubungan mereka dengan Tuhan dan keluarga. Bersaksi melalui kehidupanmu. Hei, apa ini? Itu cuma, ayolah Bung, jangan khawatir. Cara kedua bilang ke orang adalah dengan memberikan alasan bagus untuk percaya pada Yesus. Saat Paulus mengajar soal Yesus, kitab suci berkata dia memakai alasan. Dia menjelaskan alasan mengapa iman dan Kristus itu penting. 1 Petrus berkata, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Salah satu cara terbaik menunjukkan kelemah lembutan dan hormat adalah dengan mendengarkan orang. Kebanyakan orang tidak begitu siap mendengarkan sampai mereka didengar terlebih dulu. Ini penting karena saat kita mendengarkan, kita benar-benar ingin tahu pemikirannya, artinya kita menghormatinya. Ada pepatah, orang tidak peduli seberapa kamu tahu sampai mereka tahu seberapa kamu peduli. Aku ingin bilang, walau orang tidak peduli seberapa kamu tahu sampai mereka tahu seberapa kamu peduli, tetaplah bilang, apa yang kamu tahu selagi menunjukkan betapa kamu peduli. Saat mereka tahu betapa kamu peduli, mereka akan lebih peduli seberapa yang kamu tahu. Karena hal terpenting yang mereka harus tahu adalah kepedulianmu. Itu hebat, Bung. Harusnya kamu buat itu jadi stiker di mobil. Ben pikir ini ide bagus. Tapi, segera dia tahu bisnis stiker mobil itu lebih macet dari perkiraannya. Faktanya, persaingan mengabarkan pesan memang sangatlah berat. Cara ketiga adalah dengan mengabarkan kabar baik. Injil Matius berkata, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kata Injil secara harfiah artinya kabar baik. Pernyataan soal diri Yesus dan perbuatannya, pernyataan bahwa Tuhan mengasihi kamu, kamu bisa diampuni dan memiliki hubungan dengannya. Itulah kabar terbaik yang pernah didengar orang. Kebanyakan orang pertama kali mendengar Injil lewat ajakan pribadi. Itu yang dilakukan Yesus. Dia bilang ke orang-orang, jika kamu tertarik, datang dan lihatlah. Saat mereka mengikuti dia, mereka akan sampaikan ke teman-teman mereka, kamu harus ikut dan lihat. Mungkin itu kenapa kamu ikut Alfa. Mungkin salah satu temanmu mengajakmu untuk menyelidiki hal ini sendiri. Ini yang kita lihat di awal Injil Yohanes. Andreas, salah satu murid, diajak Yesus untuk datang dan lihat. Yang pertama diperbuat Andreas adalah mencari saudaranya Petrus dan mengajaknya bertemu Yesus. Inilah yang keren. Petrus menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dia pemimpin jemaat mula-mula. Coba datang ke Roma, ke alun-alun Santo Petrus untuk melihat tanda-tanda pengaruhnya. Tidak semua kita bisa melakukan yang diperbuat Petrus, tapi kita bisa lakukan yang diperbuat Andreas, yaitu mengajak orang untuk datang bertemu Yesus sendiri. Keluargaku sangat protektif. Saat aku pindah ke Vancouver, aku mulai kuliah dan kenal dengan miras, rokok, pesta, dan clubbing. Aku suka punya banyak teman, dan mereka tahu itu. Lalu mereka menyuruhku, mungkin lebih seperti menyewaku, untuk mengajak orang ke klub. Dan kira-kira aku ajak 20 sampai 100 orang di akhir pekan. Aku sangat bersemangat karena itulah hidup bagiku. Aku suka klub. Aku seperti jadi bagian masyarakat. Ayahku mulai mengalami depresi berat. Berulang kali mau bunuh diri. Kenalannya bilang, "Hey George, aku tahu kamu lagi begini. Entah ini membantu atau tidak, tapi ada yang namanya kursus Alfa. Kenapa tidak kamu coba?" Ayahku belum pernah ke gereja, dan entah bagaimana, dia terima ajakan itu. Dia serahkan hidupnya pada Kristus. Aku ingat momen ini, seperti baru kemarin saja. Ayah duduk,
dan bilang ke kami, "Dengarkan, Ayah ingin bicara. Ayah sudah diampuni Tuhan, dan Ayah minta maaf ke kalian." Dia minta maaf ke ibu dan kembali ke rumah hari itu. Dia sepenuhnya diubahkan. Jadi orang berbeda penuh terang. Ayahku bilang, "Dori, coba kamu ke gereja." Saat Senin malam, aku diajak ke Alfa, dan aku duduk di belakang karena aku sangat ragu. Awalnya, aku penasaran, seperti apa rasanya mengangkat tangan pada Tuhan dan bilang, "Aku mengasihimu" untuk kali pertama. Jadi aku berpikir tak ada yang lihat, jadi aku bisa melakukannya. Lalu, kuangkat tangan ke Tuhan dan bilang, "Tuhan, aku mengasihimu, membutuhkanmu." Seketika, rasanya kasih Tuhan turun ke sekujur tubuhku. Aku merasa dikasihi untuk pertama kali dalam hidupku. Sepekan setelah berjumpa Tuhan, aku seperti, mengapa dulu aku tidak diberitahu soal ini? Kenapa tidak aku bilang ini ke orang lain? Aku harus melakukannya. Aku pergi ke kantorku dan mulai mengajak semua orang. Aku bilang, "Kamu harus ke gereja." Lalu bilang ke adikku, "George, cobalah kamu datang." Dan dia datang. Dia disentuh Tuhan, diubahkan sepenuhnya oleh kasih Tuhan. Di tahun yang sama, ibuku ke gereja dan diubahkan oleh Tuhan. Setelahnya, orang tuaku pergi ke Miami, menjenguk kakek nenekku, dan membawa mereka ke gereja, dan mereka menyerahkan hidup mereka pada Kristus. Itu semua karena satu ajakan. Itulah saat dimana kutemukan keberanianku, karena ada orang yang mengajak ayahku untuk berrelasi dengan Tuhan. Kini aku diubahkan. Jadi, kenapa aku tidak ajak seseorang? Yohanes 9 mengisahkan seorang buta yang berjumpa Yesus dan disembuhkan. Orang-orang merasa takjub dan menanyainya, "Siapa yang menyembuhkanmu? Di mana dia sekarang? Bagaimana menemukannya?" Tapi dia tidak menjawab semuanya. Dia cuma bilang yang dibuat Yesus dalam hidupnya. Katanya, "Yang ku tahu adalah dulu aku buta dan kini aku melihat." Hal yang sama berlaku untuk kita. Kamu tak usah jawab semua pertanyaan untuk membagikan kisahmu betapa Yesus telah berdampak pada hidupmu. Saat teman-temanmu melihat perbedaan yang diperbuat Yesus dalam hidupmu, itulah saatnya membicarakan Injil. Menyaksikan teman-temanmu mengalami kasih Allah adalah salah satu hal yang paling seru. Yang keempat dan kelima adalah kuasa Roh Kudus dan doa. Di 1 Tesalonika Paulus menulis, "Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh." Jadi, bersaksi ke orang lain bukan hanya soal perkataan atau argumen cerdas, tapi soal mengalami Roh Kudus, pengalaman rohani yang dicurahkan ke dalam hati kita. Pada akhirnya Tuhanlah yang mengubahkan hidup. Itulah kenapa doa sangatlah penting dalam bersaksi pada sesama. Temanku Tara membuatku terinspirasi dengan cara dia mendoakan teman-temannya. Dia punya secari kertas terlipat dalam sakunya. Dia membuka sekali waktu dan ada nama semua temannya yang dia doakan, agar mereka datang dan dipenuhi dalam Yesus. Saat aku melihatnya, aku mulai mendoakan teman-temanku juga. Saat SMA, aku gunakan buku tahunan seperti panduan. Sebelum tidur malam atau pagi, sebelum sekolah, aku mendoakan barisan wajah di tiap foto. Dan aku jadi kepikiran temanku Jared. Kami di satu tim tenis sekolah dan selalu ngobrol soal iman dan Allah. Jadi, aku mulai mendoakannya setiap hari. Setelah beberapa bulan dia ke sekolah, suatu hari ada perubahan di hatinya. Hari itu, teman baik saya Jared mulai ikut Yesus dan hidupnya tak sama lagi. Itulah kenapa penting mendoakan sesama. Tapi kita juga harus mendoakan diri sendiri. Orang Kristen mula-mula berdoa agar dikuatkan saat menghadapi penganiayaan. Kamu mungkin tidak mengalami aniaya fisik seperti mereka dan seperti banyak orang Kristen di seluruh dunia zaman sekarang. Tapi kamu mungkin menghadapi aniaya dalam bentuk lain. Kamu mungkin dihina atau ditertawakan. Berdoalah, minta keberanian, kasih, dan kekuatan untuk terus memberitakan kabar baik. Mereka harus
berdampak positif dalam cara mereka menolong orang yang kurang beruntung. Kasih, anugerah, dan belas kasihan. Kembali ke masyarakat, kurasa orang Kristen sekarang terlalu banyak khotbah. Kita harus menyayangi, baik hati, dan mudah bersosialisasi. Kasih, Kasih harus lebih banyak ditebarkan. Orang Kristen harus dikenal karena pengampunan. Mereka pemaaf dan sangat peduli. Alkitab bilang, kasihilah sesamamu. Banyak orang Kristen tidak berbuat begitu. Jika kekristenan bisa mulai berfokus pada konsep kasihilah sesamamu, tak peduli siapa kamu atau asalmu, kamu tetap sesamaku. Maksudku, mereka ingin dikenal karena ikut Kristus, kan? Kalau begitu, ikutlah Kristus. Saat ayah Ben, Bob, masih remaja di tahun 1960-an, dia bukan pengikut Yesus. Ke gereja adalah hal yang paling tidak mungkin dia pikirkan. Suatu hari, setelah mengkonsumsi banyak ganja bersama temannya, Dave si gila, Bob pergi dengan Dave keluar kota, melihat kemana jalan membawa mereka. Mereka beruntung dijemput oleh dua pemuda lain yang juga lagi keluar berpetualang. Mereka semua tersenyum, tapi Bob dan Dave si gila tak siap akan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah beberapa menit, si pengemudi mulai bicara soal Tuhan, menjelaskan bagaimana Tuhan menciptakan segala hal yang sempurna, tapi lalu semuanya jadi rusak. Temannya pun berkata pada Bob dan Dave bagaimana Tuhan telah mengirim putranya, Yesus, pada misi penyelamatan terbesar untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Mereka berempat berbincang-bincang selama 2 jam sampai tiba di perempatan. Dan saatnya para petualang itu berpisah. Saat Bob dan Dave keluar mobil, Dave tertawa. Mereka itu ngomong apa sih? Dan aku dibilang gila. Tapi Bob cuma senyum, karena dipikirnya itu hal terindah yang pernah ia dengar. Tak lama setelahnya, Bob tiba di perempatan lain. Kali ini dalam hatinya, dia putuskan ikut Yesus. Dia memulai hubungan dengan Tuhan. Sampai sekarang, dia mengingat 2 orang asing itu dan mereka telah pergi tanpa tahu perbedaan yang telah mereka buat dalam hidupnya dan pada generasi setelahnya. Kapanpun kamu bicara soal Yesus, itu akan memberi dampak. Jangan menyerah, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kamu bisa ambil langkah itu dan ceritakan kepada sesama. Kamu tentunya akan menghadapi tantangan, tapi juga mengalami sukacita menyaksikan orang lain menemukan iman dalam Yesus. Tak ada hal lain yang bisa membuat perubahan besar dalam hidup seseorang selain saat mereka berjumpa Yesus Kristus. Masih merekam? Oke. Kita akan menakuti Jason pakai laba-laba ini. Ayo, kita akan kerjai dia. Awas, ini adalah set film. Kamu harus... Oh. Apa kalian rekam itu?